Kita semua pasti familiar kan sama cerita-cerita heroik para pendiri startup? Kayak Steve Jobs atau Jack Ma yang dipuja-puja sebagai pahlawan pengganggu yang mengubah dunia. Ya, merekalah para inovator lincah yang katanya datang entah dari mana untuk menggulingkan raksasa-raksasa yang lamban dan ketinggalan zaman. Nah, narasi populer ini yang sering disebut creative destruction atau penghancuran kreatif itu kuat banget. Idenya ya gitu, para Davids yang lincah ini pada akhirnya pasti bakal menang lawan Goliath yang lemot. Dan inilah kan yang jadi fondasi impian Silicon Valley. Tapi, coba deh kita pikirkan ini sejenak. Gimana kalau tujuan sebenarnya itu bukan buat menggantikan para raksasa, tapi justru untuk memberi makan mereka? Gimana kalau seluruh ekosistem startup yang kita agung-agungkan ini ternyata cuma jadi semacam peternakan ide buat perusahaan-perusahaan besar itu? Nah, ini nih yang mau kita kupas tuntas. Oke, jadi kita akan bongkar mitos sang pengganggu ini. Caranya, kita harus lihat dulu dua model inovasi yang kelihatannya saling bertolak belakang, atau ya setidaknya yang selama ini kita kira bertolak belakang. Coba dengerin kutipan ini deh. Datangnya dari penasihat kebijakan di Korea Selatan, dan ini benar-benar kebalikan dari cerita David lawan Goliath kan? Chaebol itu, kalau Anda belum tahu, sebutan buat konglomerat raksasa di Korea, kayak Samsung atau Hyundai. Jadi pertanyaannya, kenapa pemerintah malah mau startup ngasih darah baru ke para raksasa ini, bukannya melawan mereka? Jawabannya, ternyata ada di kerangka kerja yang dibuat lebih dari 100 tahun lalu oleh seorang ekonom hebat, namanya Joseph Schumpeter. Menurut dia, ada dua cara berbeda bagi kapitalisme untuk berinovasi. Nah, ini dia dua buku pedomannya, sebut saja Mark I dan Mark II. Mark I itu ya Silicon Valley yang kita kenal, isinya startup-startup lincah, didanai modal ventura, tujuannya bikin gebrakan besar. Sementara Mark II itu dunianya korporat raksasa yang stabil, inovasinya pelan-pelan dari dalam, dan mereka sangat menghargai loyalitas karyawan. Kelihatannya seperti dua dunia yang nggak mungkin bisa nyatu kan? Schumpeter sendiri percaya kalau kedua model ini nggak bisa jalan bareng. Pilih satu, titik. Tapi, gimana kalau ternyata para raksasa korporat ini nemuin cara cerdik buat memanfaatkan energi creative destruction dari startup-startup itu demi keuntungan mereka sendiri? Nah, untuk melihat di mana model gabungan atau hibrida ini paling jelas terlihat, kita harus geser ke Asia Timur. Di sana mereka udah nyempurnain semacam versi modifikasi dari buku pedoman Mark II yang, jujur aja, secara cerdik banget memanfaatkan energi para startup. Kuncinya ada di satu konsep, inovasi terbuka atau open innovation. Coba bayangin begini deh, bukannya dihancurin sama David, si Goliath malah buka gerbang istananya lebar-lebar dan bilang, kalian para inovator, sini masuk, bantu kami jadi lebih kuat. Jadi startup itu pada dasarnya jadi kayak divisi riset dan pengembangan eksternal buat mereka. Sistemnya tuh jalan kayak mesin yang udah diatur rapi. Langkah pertama, pemerintah yang mulai dengan bikin inisiatif startup. Terus langkah kedua, para raksasa korporat, yaitu tadi Chaebol atau Keiretsu, langsung masuk jadi mentor dan investor utamanya. Hasil akhirnya, startup memang dikasih makan, dibesarkan, tapi ujung-ujungnya, inovasi dan talenta terbaik mereka diserap sama para raksasa. Ini bukan lagi soal persaingan, ini simbiosis yang sangat terkontrol. Terus kenapa model kayak gini bisa dominan banget di sana? Kutipan yang, wow, kuat banget ini bisa kasih gambaran. Ini menyoroti hambatan budaya yang luar biasa besar untuk model creative destruction yang murni. Di banyak masyarakat di sana, tekanan buat dapat kerjaan stabil di perusahaan besar itu gede banget. Jadi, kalau milih jalur startup, itu bisa dianggap kayak mengkhianati harapan keluarga. Nah, sistem ini jadi semacam jalan tengahnya. Tentu saja, nggak semua negara sama persis. Jepang dan Korea misalnya, itu condong banget ke model inovasi terbuka Mark II tadi. Tapi beda lagi sama Taiwan, yang sering dijuluki Silicon Valley-nya Asia. Mereka lebih mirip model Mark I, fokus memperbanyak jumlah pengusaha. Nah, kalau Cina, wah mereka ini paling kompleks, campuran. Ada sektor yang didukung habis-habisan, tapi ada juga raksasa teknologi yang malah ditindak tegas. Oke. Jadi mungkin Anda mikir, ini kan cuma fenomena di Asia Timur aja. Yakin? Gimana kalau model ini sebenarnya lagi menyebar secara diam-diam, bahkan sampai ke jantungnya Silicon Valley? Coba lihat angka ini, plus 32. Artinya apa? Menurut The Economist, hanya dalam 20 tahun, jumlah sektor di Amerika yang pasarnya dikuasai oleh 4 perusahaan terbesar itu bertambah sebanyak 32. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi itu makin dan makin terpusat di tangan segelintir pemain raksasa. Poin kuncinya di sini adalah perusahaan-perusahaan besar di Barat juga sama, mereka nggak mau diganggu.
Mereka, seperti kata Jonathan Tepper, sibuk membangun parit pertahanan buat melindungi dominasi mereka. Nah, kondisi kayak gini kan jadi lingkungan yang subur banget buat mengadopsi taktik-taktik inovasi terbuka tadi. Dan buktinya ada di mana-mana. Lihat aja, banyak perusahaan bikin divisi venture capital sendiri. Atau ambil contoh Amazon. Mereka kasih startup bukan duit tunai, tapi kredit AWS. Cerdik kan? Startupnya jadi terikat jadi pelanggan jangka panjang. Microsoft juga nggak kalah. Mereka bahkan secara terbuka mengubah strategi CVC-nya biar investasi ke startup itu pasti menguntungkan perusahaan induknya. Jadi, disinilah letak ironi atau kontradiksinya. Di satu sisi, secara budaya, kita tuh mengidolakan banget sosok wirausahawan pengganggu ini. Kita nonton filmnya, baca bukunya. Tapi di sisi lain, struktur ekonomi kita mungkin secara diam-diam malah lebih berpihak pada para raksasa yang seharusnya mereka ganggu itu. Ini yang akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup menusuk. Apakah jangan-jangan selama ini kita merayakan para wirausahawan, padahal sebenarnya kita sedang membangun kerajaan yang lebih besar? Apakah obsesi kita sama startup dan inovasi ini tanpa sadar cuma menciptakan jalur pasokan ide dan talenta yang lebih efisien untuk memperkuat kerajaan-kerajaan korporat yang sudah ada?